Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernando Yandri Lamiki. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dasar anatomi dan fisiologis tubuh manusia yang mengenai sel dan organ. Apa itu sel dan organ? Sel adalah unit struktural, fungsional, dan biologis dasar dari semua organisme hidup yang diketahui. Sedangkan organel adalah struktur khusus yang melakukan berbagai pekerjaan di dalam sel. Perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia itu memiliki multiseluler dibandingkan untuk beberapa organisme seperti bakteri dan sebagainya. Setiap sel adalah dunia yang sangat menakjubkan bagi dirinya sendiri. Ia dapat mengambil nutrisi, mengubah nutrisi menjadi energi, menjalankan fungsi khusus dan berproduksi sebagaimana diperlukan. Ya, nah teman-teman bisa lihat di gambar sebelah saya ini, gambar 4.1 dan juga 4.2, di mana itu adalah terkait sel tipikal dan juga mitokondria. Ya, kita lihat yang pertama 4.1, yaitu terkait sel tipikal. Ya, kalau kita lihat itu bagian-bagiannya itu terdapat sitoskeleton, ya, di mana di dalamnya ada mikrotubulus, mikrofilamen, filamen menengah sampai dengan mikrofili. Kemudian kita lihat ada juga sentrosom, di mana ada materia perikondriolar, kemudian ventrioles, mitokondria membran plasma, vesikel secrosilis lisosom, retikulum endoplasma halus atau biasa singkatnya ER, kemudian peroksisom mikrotubulus. Kemudian kita lihat ada juga nukleus, di mana ada di dalamnya ada kromatin, kemudian ada intinya, kemudian ada pori-porinya, kemudian kita lihat ada glycogen granul sitoplasma atau biasa kita sebut sitosol plus organel kecuali nukleus, ya. Kemudian kita lihat ada retikulum endoplasma kasar atau biasa disebut ER. Kemudian ada ribosom yang menempel pada ER tersebut, kemudian terdapat kompleks Golgi, kemudian ada mikrofilamen, ya. Kita lihat untuk yang di bagian atasnya itu ada terdapat flagellum, kemudian ada cilium, kemudian ada proteosom, kemudian ada ribosom. Nah, kita lihat pada yang kedua itu ada mitokondria. Nah, di dalam mitokondria ada terdapat ranules, kristai, matriks, ruang antar membran, kemudian partikel sintase ATP, kemudian ada DNA, kemudian ada membran luar, kemudian membran dalam, dan ada ribosom. Ya, nah pada gambar 1 dan gambar 2 ini saya mau menjelaskan untuk yang di bagian gambar 1, ya. Nah, gambar 1 kita tahu bahwa ada membran sel. Nah, membran sel ini terdiri atas membran tipis yang bersifatnya itu selalu lembab. Kemudian ada membran ini fungsinya itu untuk memisahkan dan melindungi sel dari lingkungan sekitarnya, dan sebagian besar itu terbuat dari lapisan ganda protein dan lipid. Kemudian ada molekul seperti lemak. Nah, kalau kita fokus pada gambar 4.1 ini, tertanam dalam membran ini adalah berbagai molekul lain. Nah, yang bertindak sebagai saluran dan pompa. Untuk apa? Untuk memindahkan molekul yang berbeda, baik itu masuk dan keluar dari sel. Nah, membran sel dapat bervariasi, ya. Itu biasanya dari 7,5 nanometer hingga ketebalannya itu 10 nanometer. Nah,
Kemudian lapisan ganda fosfolipid terdiri dari ujung atau biasanya itu kita singkatnya itu kepala, ya, kemudian kutub yang hidrofilik, artinya bahwa suka air, dan ekornya itu asam lemak yang hidrofobik, tidak suka air, ya. Jadi saya garis bawahi, kalau hidrofilik itu suka air, sedangkan kalau hidrofobik itu tidak suka air. Nah, teman-teman, kepala hidrofilik terletak di permukaan luar dan dalam sel, sedangkan daerah hidrofobik ini mengarah ke membran sel, ya. Jelas sekali kalau teman-teman lihat di gambar 4.1. Nah, kenapa? Karena ujungnya itu tidak suka air. Nah, molekul fosfolipid ini disusun sebagai lapisan ganda dengan kepala menghadap keluar. Nah, ini berarti bahwa lapisan ganda ini berdiri sendiri. Nah, ini adalah bagian tengah dari membran sel yang terdiri dari ekor hidrofobik. Nah, yang membuat membran sel tidak dapat ditembus oleh molekul yang larut dalam air. Dan dengan demikian mencegah lewatnya molekul-molekul ini ke dalam dan keluar sel, ya. Jelas teman-teman. Kemudian kita lihat tadi ada retikulum endoplasma, ya. Nah, retikulum endoplasma pada gambar tadi 4.1 adalah organel dari sel-sel yang membentuk jaringan vesikel membran, ya. Nah, yang saling berhubungan. Nah, menurut strukturalnya, retikulum endoplasma ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu ada retikulum endoplasma kasar RE dan retikulum endoplasma halus atau SER. Nah, yang kasar retikulum endoplasma ini dia bertahtakan ribosom yang wajahnya itu sitoson. Nah, ini adalah sitosintesis protein. Nah, yang kasar retikulum endoplasma terutama biasanya atau ditemukan di hepatosit, di mana sintesis protein terjadi secara aktif. Nah, sedangkan retikulum endoplasma halus adalah jaringan halus tanpa ribosom. Nah, ini retikulum endoplasma halus berkaitan dengan metabolisme lipid, di mana metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi. Nah, ya. Nah, sedangkan kemudian yang halus retikulum endoplasma ini banyak sekali ditemukan di hati mamalia dan sel gonad. Ya, jelas. Kemudian kita lihat tadi itu ada nukleus. Nah, nukleus adalah organel yang tertutup membran. Nah, ini berisi sebagian besar materi genetik sel. Nah, dia terorganisir sebagai beberapa molekul DNA linear panjang dan kompleks dengan berbagai macam protein. Seperti apa? Seperti histon, ya, untuk membentuk kromosom. Nah, gen-gen di dalam kromosom adalah genom inti sel. Nah, fungsi dari nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen ini dan untuk mengontrol aktivitas sel dengan mengatur ekspresi gen sampai dengan nukleus. Oleh karena itu merupakan pusat kendali di dalam sel, ya. Nah, artinya bahwa nukleus ini dia menjadi atau dia menjalankan peran yang sangat penting karena dia menjadi pusat kendali. Ya, jelas teman-teman. Kemudian tadi ada sitoplasma. Nah, sitoplasma pada dasarnya adalah zat yang mengisi sel. Nah, ini adalah sebuah bahan seperti jelly yang 80% air dan biasanya berwarna bening. Nah, ini lebih seperti gel kental, ya, atau tebal daripada zat berair. Nah, tapi itu mencair ketika dikocok atau diaduk. Nah, sitoplasma yang juga dapat disebut sebagai sitoson. Berarti secara substansi sel, nama ini sangat pas, ya, karena sitoplasma adalah zat kehidupan yang berfungsi sebagai submolekul di mana semua organel sel ditangguhkan dan disatukan oleh membran lemak. Nah, sitoplasma ini biasanya ditemukan di dalam membran sel, di mana dia mengelilingi selubung nukleus dan organel sitoplasma. Ya, jelas teman-teman, ya. Kemudian teman-teman kita lihat tadi di gambar 4.2 itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini apa? Adalah penghasil tenaga sel. Nah, mitokondria ini mengubah energi menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Nah,
dia terletak di sitoplasma. Nah, mitokondria ini adalah situs respirasi seluler yang pada akhirnya menghasilkan bahan bakar untuk aktivitas sel tersebut. Ya, nah mitokondria juga terlibat dalam proses sel lainnya. Seperti apa? Pembelahan dan pertumbuhan sel serta kematian sel. Ya, jelas. Nah, teman-teman, kita lihat di gambar yang di samping ini 4.3 itu adalah membran sel ya. Nah, kita lihat di dalam membran sel ini yang warna-warna biru di atas itu cairan ekstraseluler. Nah, kita lihat. Oh, di dalam membran sel ada glikolipid. Kemudian di dalam glikolipid itu ada karbohidrat, ada lipid ya. Kemudian ada fosfolipid di mana ada kepala kutub atau hidrofilik, kemudian ekor asam lemak hidrofobik. Kemudian ada kolesterol, ada protein perifer, kemudian ada protein integral, kemudian citoso. Nah, kemudian di dalamnya itu ada yang namanya glikoprotein di mana ada karbohidrat, lipid channel protein dan for, kemudian ada lipid bilayer. Nah, teman-teman, pada gambar 4.3 ini tadi saya bilang bahwa ada lapisan ganda lipid. Nah, lapisan ganda lipid adalah membran polar yang tipis yang terbuat dari dua lapisan. Nah, yaitu molekul lipid yang menyimpan ion, protein, dan molekul lain di mana mereka dibutuhkan dan mencegahnya menyebar ke area di mana mereka seharusnya tidak berada. Maka lapisan lipid terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama molekul lipid, itu adalah fosfolipid 75%, kemudian kolesterol 20%, dan glikolipid 5%. Perlu kita ketahui tadi bahwa saya menegaskan bahwa kepala kutub bersifat hidrofilik, artinya suka air, dan bersentuhan dengan cairan ekstraseluler dan sitosol. Sedangkan yang berlemak ekor asam, yang hidrofobik atau takut air, itu menunjuk ke arah satu sama lain di dalam membran sel. Ya. Kemudian ada juga protein membran. Nah, protein membran dikategorikan sebagai protein integral atau perifer. Jelas sekali tadi di gambar 4.3 di mana protein integral meluas melalui lapisan lipid ke dalam sitosol sel. Nah, jadi beberapa molekul kecil dapat lewat dari cairan ekstraseluler ke cairan intraseluler. Protein perifer tidak melewati lapisan lipid. Mereka lebih terkait dengan kepala kutub, baik bagian luar, baik bagian dalam permukaan membran. Nah, kemudian kita apa sih fungsi dari membran? Plasma membran sel dia menambahkan sitoskeleton atau sebuah kerangka seluler protein membran di mana dia terbuat dari protein dan terkandung dalam sitoplasma. Nah, ini memberi bentuk ke sel. Nah, ini menempelkan sel ke matriks ekstraseluler dan mengangkut bahan masuk dan keluar dari sel. Beberapa molekul protein di dalam sel membran melakukan reaksi metabolisme di dekat permukaan bagian dalam membran sel. Ya, nah, teman-teman, sekian untuk penjelasan terkait sel dan organel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih.